warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Jatiharjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SDN 01 Jatiharjo, dan Ibu Guru TK 01 Jatiharjo. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 4 ini untuk mengadakan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Erna Agistiarsi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua inti, dan acara yang ketiga penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah bersama-sama acara kita hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. Langsung saja untuk acara inti, penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara yang saya selenggarakan ini. Kegiatan ini merupakan tugas dari aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Kemudian di sini nanti kita akan sharing-sharing ya Bapak Ibu, sharing-sharing saja, kita santai saja, kita saling bertukar pendapat. Maaf saya di sini bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu guru semua lebih dari saya, seperti itu. Langsung saja, diseminasi modul 1.4 budaya positif, Erna Agistiarsi, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Ini merupakan materi yang saya dapatkan dalam mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak di modul 1. Itu modul 1 itu terdiri dari 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di akhir modul ini ada tugas untuk membuat aksi nyata, dan salah satu aksi nyatanya yaitu untuk menularkan materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti modul 1 kepada rekan sejawat, kepada Bapak Ibu guru semua. Yang pertama itu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya. Budaya positif di sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak, pada diri peserta didik. Contoh budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah itu antara lain gerakan literasi, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan perilaku baik yang bersifat spontan, membuat kegiatan rutin yang dilakukan sebelum dan sesudah pelajaran. Contoh budaya positif di sekolah yang kebetulan sudah dilaksanakan di sekolah kita, seperti itu ada upacara setiap hari Senin, ada mendongeng setiap hari Selasa, kemudian
kebiasaan 5S. Apa Bapak Ibu? 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian itu masih contoh budaya positif. Setiap pagi membersihkan lingkungan sekolah, kemudian ada pembiasaan. Setelah pembelajaran itu ada baca Iqra, kemudian ada ekstrakurikuler di SD kita yang sudah dilaksanakan itu antara lain pramuka setiap hari Senin, kemudian hipsil, kemudian apa Bapak Ibu? Nyanyi, science club, sepak bola. Semoga terus berjalan. Kemudian konsep utama modul budaya positif. Jadi yang saya pelajari di modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 7 ini adakah yang asing bagi Bapak Ibu? Bagi saya yang asing itu restitusi. Segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang materi dari modul budaya positif. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa setiap hari kita melakukan kegiatan belajar mengajar, tapi kita itu sering menggunakan metode yang klasikal, ya Bapak Ibu. Maksudnya klasikal bagaimana? Dalam artian itu kita jarang melihat potensi dari masing-masing peserta didik, sehingga kita biasanya itu menyamaratakan, pemberian tugas pun sama seperti itu. Itu artinya pembelajaran kita itu belum terdiferensiasi. Jadi kita masih bersifat klasikal. Belum ada pembeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Siswa yang belum begitu paham dengan materi dengan siswa yang sudah paham dengan materi, itu kita biasanya masih menyamaratakan seperti itu. Dalam pandangan paradigma baru ini kita berusaha untuk bisa menerapkan pembelajaran itu secara terdiferensiasi seperti itu. Lanjut. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam itu mandiri. Itu profil pelajar Pancasila yang berusaha kita wujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Lanjut Pak. Sekarang disiplin positif. Materi yang saya dapatkan dari disiplin positif yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu
yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Nek kon disiplin saya galak. Ya. Kalau disuruh disiplin itu ada murid yang beranggapan bahwa guru itu galak. Karena mereka menganggap disiplin itu adalah sebuah aturan. Sebuah aturan yang harus mereka laksanakan, sehingga itu jika mereka melaksanakannya dengan terpaksa, itu mereka akan berpikiran bahwa mereka itu ditekan, dipaksa, sehingga bisa mengatakan Bu Guru galak, Pak Guru galak memaksa-maksa untuk disiplin, untuk patuh pada peraturan, seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu bagaimana, Bapak Ibu? Semangat dari dalam diri sendiri. Motivasi yang kita harapkan dari peserta didik kita itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dari gurunya, bukan dari temannya, seperti itu. Jadi harus tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau kita mau merefleksi diri kita sendiri ya Bapak Ibu, kita itu menyuruh anak untuk disiplin itu kita menggunakan apa? Hukuman, ancaman, paksaan. Nah, biasanya kita dengan menggunakan paksaan agar anak itu menurut dengan kita. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Berdasarkan beberapa penelitian, itu semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Perilaku siswa yang dilakukan setiap hari di sekolah, di rumah, itu pasti punya tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu pasti mempunyai alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu kaitannya dengan kebutuhan pokok kita, Bapak Ibu, apa? Minum, sandang, pangan, papan, seperti itu kalau orang Jawa. Sandang, pangan, papan itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai contohnya, kasih sayang dan rasa diterima itu kalau siswa itu mungkin melakukan suatu hal atau tingkah laku yang mereka itu menunjukkan ingin diperhatikan, istilahnya caper, cari perhatian dari gurunya. Mungkin anak itu mempunyai alasan bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, itu merasa ingin diberi kasih sayang. Mungkin di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya atau bagaimana, sehingga di sekolah dia memunculkan tingkah lakunya, sehingga di sekolah itu mereka caper dengan guru, dengan temannya, seperti itu.
Betul, pengakuan atas kemampuannya siswa atau orang seperti itu, penguasaan, sehingga anak dalam bertingkah laku itu juga ada yang didasari karena penguasaan. Dia ingin kemampuannya itu diakui oleh gurunya, oleh temannya. Kemudian yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan dasar manusia, kebebasan itu kaitannya dengan bebas memilih. Kalau siswa misalnya dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan dalam kelas, biasanya mereka bertingkah ingin bebas, intinya tidak bisa ditekan. Dalam kelas duduk manis itu tidak bisa. Misalnya pengen lari, pengen ke meja temannya, pengen membaca buku di belakang atau bagaimana, karena mereka itu ingin bebas. Kemudian kesenangan, kebutuhan dasar, kesenangan itu contohnya itu ada yang ingin memberi contoh. Yang kesenangan contohnya apa Bapak Ibu? Ya, saat pelajaran misalnya dia malah ada anak yang malah menggambar seperti itu, karena dia itu ingin mengungkapkan kebutuhannya itu, rasa senangnya dia itu saat itu pengennya menggambar, dia meluapkannya dengan menggambar saat jam pelajaran, padahal itu salah. Ada juga yang mengejek atau membuli temannya. Itu ada yang memanggil dengan panggilan orang tuanya atau seperti itu. Itu karena dia itu ingin bercanda, dia ingin mengungkapkan kesenangannya bercanda, tapi lain halnya dengan yang dikatai, pasti dia akan marah, anak yang lain pasti akan marah seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian motivasi perilaku hidup manusia. Motivasi itu apa? Dorongan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan tindakan, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tingkah laku manusia atau tingkah laku siswa kita itu ada 3. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu murid melakukan disiplin diri itu karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari luar. Mereka melakukan disiplin karena takut dihukum oleh gurunya. Itu berarti motivasinya bukan motivasi dari dalam, tapi motivasi dari luar karena mereka takut dihukum. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, motivasi yang berasal dari luar. Ini kegiatan ini mendapatkan penghargaan atau imbalan ini sering kita lakukan mungkin Bapak Ibu. Misalnya kita nanti kalau bisa menjawab Bu Guru beri bintang. Nah seperti itu merupakan penghargaan. Jadi murid itu disiplin
Itu karena aku mau melakukan ini karena aku ingin mendapatkan bintang. Jadi dia motivasinya bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam. Nilai kebajikan universal itu contohnya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berarti nilai yang baik, jujur, bertanggung jawab, disiplin. Nah, sebenarnya itu contoh nilai-nilai kebajikan. Pemberani. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi ekstrinsik, dan hal tersebut itu tidak akan bertahan lama. Jadi misalnya siswa itu hari ini melakukan itu, nah besoknya mereka disiplin karena takut dihukum. Nah, besoknya lagi mungkin bisa lupa, tidak bertahan lama karena motivasinya bukan dari dalam dirinya sendiri. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa itu memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Barangkali itu pula yang menyebabkan bangsa kita kesulitan dalam membentuk karakter masyarakat. Contohnya dalam berlalu lintas, kita menggunakan helm itu karena mematuhi peraturan lalu lintas, takut sama Pak Polisi nanti kalau ditilang. Nah, itu motivasinya dari luar, beda dengan motivasi dari diri kita. Aku memakai helm agar terhindar dari misalnya saat tidak diharapkan itu untuk menjaga keselamatan saya sendiri. Nah, itu berarti motivasinya dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu bisa bertahan lama. Konsep disiplin dengan identitas gagal seperti tadi sudah saya jelaskan. Disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan bagi siswa ya. Hukuman itu bagi siswa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Jika anak itu melakukan kesalahan, kemudian dia tahu akan dihukum, kalau kita tanya, kamu tadi melakukan apa? Pasti dia berkata tidak mengaku, dia tidak akan jujur. Karena apa? Dia takut dihukum. Murid akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid juga akan menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu menurut modul yang sudah saya pelajari itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan misalnya saja yang sering kita lakukan saat pembagian rapot, kita membagikan hadiah kepada anak yang juara 1, 2, dan 3. Nah, itu akan mengakibatkan merusak hubungan, akan menimbulkan sifat iri antara anak yang mendapat hadiah dan anak yang tidak. Meskipun mereka tahu dia itu juara 1, 2, 3, berarti kemampuannya itu lebih dari saya. Tapi kadang nalar anak itu tidak sampai seperti itu, berpikir bahwa dirinya itu kemampuannya lebih rendah dari temannya, itu tidak sampai di situ. Kemudian menghukum dengan sistem ranking juga. Maka dari itu sekarang itu kan tidak boleh ya
dalam rapot itu sebenarnya memberikan ranking kepada anak itu nanti akan merusak hubungan juga, akan mematikan kreativitas anak juga. Sebenarnya penghargaan itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Lanjut Pak. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Itu dengan konsekuensi dan restitusi. Dengan konsekuensi itu penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi itu yang membuat antara satu pihak apa dua pihak, Bapak Ibu? Dua konsekuensi. Konsekuensi itu satu ya. Misalnya, biasanya konsekuensi itu misalnya anak menumpahkan minuman di meja, misalnya. Nah, konsekuensinya apa? Harus membersihkan seperti itu. Nah, itu nanti malah akan mendisiplinkan siswa, akan membuat identitas sukses pada diri anak. Kemudian itu ada perlu monitoring berkelanjutan. Itu maksudnya bagaimana? Nah, itu maksudnya kalau kita tadi anak menumpahkan minuman di meja ya, hari ini menumpahkan minuman di meja, kita memberi konsekuensi harus membersihkan. Nah, pada lain hari anak itu menumpahkan lagi atau temannya menumpahkan lagi. Nah, itu tanpa kita beri suruh, itu nanti siswa melakukan apa tidak. Nah, itu namanya perlu monitoring berkelanjutan. Jadi seandainya saya tidak menyuruh, apakah anak itu tetap melakukan apa tidak. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti untuk restitusi ada di bagian belakang penjelasan lebih jelasnya. Lanjut Pak. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Apa itu pengertian dari restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut dengan motivasi internal itu tersebut itu dapat diwujudkan dengan restitusi itu tadi. Restitusi itu upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan yang didasarkan pada keyakinan kelasnya. Hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru itu mampu menempatkan dirinya sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Nah, tadi perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut berhormat bendera selama 10 menit misalnya. Guru marah dan murid menjadi takut. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat.
atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, yang selanjutnya itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Kita bahas satu persatu. Jadi dalam kita menyelesaikan masalah dengan siswa itu kita harus bisa memilih posisi kontrol mana yang tepat, yang paling bagus kita jalankan. Yang pertama sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan sendiri menghadap ke timur saat siswa tidak memakai atribut lengkapnya. Sebagai penghukum kita bisa mengucapkan kata seperti itu, kalimat seperti itu. Kemudian sebagai saat kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buatlah bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa dan apa konsekuensinya? Itu pertanyaan kita jika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu. Dari kelima itu, yang paling benar kita lakukan itu kita sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi sebagai guru kita harus berusaha dalam masalah apapun kita itu sebagai manajer, seperti itu. Dari ilmu yang saya dapatkan sebagai guru kita itu harus bisa menjadi manajer. Ya Pak Armono? Sampai kita menjadi seorang penghukum, karena itu akan menyakiti hati anak didik kita dan itu akan membekas. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video. Ini dari materi saya juga di LMS Guru Penggerak. Perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Tim penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi gue. Posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf bu, kurang merawat tiap.
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Fisik maupun psikis. Dapat terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi Dampaknya adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu Rasanya susah? berat. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah itu di depan tuan. Maaf ya, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Habis. Saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun pada orang-orang tertentu saja.
Naren, jam berapa kita harus ke sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini Seperti itu tadi posisi kontrol sebagai seorang guru, kita bisa berusaha menerapkan yang sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Kita berusaha menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasanya karena memang setiap manusia pasti bersalah. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa tersebut sehingga melakukan kesalahan. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang
bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas yang sudah mereka yakini. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif maksudnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui curah pendapat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa membantu menjawab kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau menurut saya, dibuat keyakinan kelas itu lebih rasanya lebih ke hati dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan itu seakan-akan ini hanya hal-hal yang tertulis saja, tidak dirasa begitu. Betul. Kalau keyakinan itu lebih ke hati, lebih bisa dirasa oleh anak-anak karena itu juga hasil dari kesepakatan curah pendapat anak-anak itu sendiri. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat itu hanya satu pihak, yaitu gurunya saja, dan siswa hanya menjalankan peraturannya seperti itu, sehingga siswa itu melaksanakan atau menjalankan peraturan kelas itu dengan rasa yang terpaksa. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang kemarin saya lakukan. Itu anak-anak menempelkan idenya atau keyakinan kelas apa yang mereka ingin tuliskan di sebuah sticky note, kemudian ditempel di papan yang sudah saya sediakan. Nah, sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah segitiga, yaitu cara penyelesaian masalah. Itu dari bawah ya, menstabilkan identitas. Langkah pertama, kita dalam menyelesaikan masalah itu kita menstabilkan identitas. Bisa dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian itu dengan selanjutnya, langkah selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa diungkapkan guru itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah kita selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu dalam penyelesaian masalah atau segitiga restitusi dengan teknik segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kata-kata yang bisa diungkapkan oleh guru saat kita menyelesaikan masalah pada anak, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR seperti itu, kita bisa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Langkah pertama itu kita stabilkan identitasnya dulu. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita
bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Sempurnaan itu milik Allah. Kemudian tahapan selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan keluarga kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu dari saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari pembelajaran saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya harapkan nanti Bapak Ibu guru itu bisa menerapkannya dalam di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas masing-masing. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi, kita bisa membuat keyakinan kelas seperti itu. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Demikian, saya mohon ada yang bertanya seperti itu. Jadi Pak Ratmono, monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih telah sampaikan paparan yang cukup panjang. Pertanyaannya, bagaimanakah kita harus dulu untuk apa langkah-langkah untuk mengembangkan budaya positif pada sekolah atau pada sekolah kita. Terima kasih. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan budaya positif, kita mulai dari diri kita di dalam kelas. Kita menerapkan keyakinan kelas. Kita dalam kelas itu harus punya keyakinan kelas yang kita yakini di kelas kita masing-masing. Nanti itu akan menumbuhkan disiplin positif bagi anak yang nantinya akan berkembang menjadi budaya positif. Dan yang kedua, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan disiplin dan menumbuhkan karakter pada anak, pada peserta didik kita. Di depan tadi saya menjelaskan kita bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan sebelum dan sesudah pembelajaran, dan juga kegiatan literasi. Itu perlu kita terapkan, perlu kita lakukan terus agar budaya positif pada sekolah kita semakin baik. Seperti itu Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak? Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini tadi kan Ibu membahas yang kaitannya tentang konsep utama modul positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat keyakinan kelas itu, Bu? Terima kasih. Saya jelaskan untuk membuat keyakinan kelas, karena tadi saya hanya menampilkan sekilas ya yang sudah saya laksanakan. Yang pertama itu guru menjelaskan konsep keyakinan kelas kepada murid. Kita jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa, bagaimana, seperti itu.
kemudian kita memberi contohnya, karena kalau anak SD apalagi usia kelasnya masih rendah, itu kan belum paham apa itu keyakinan kelas. Kita memberi contoh. Nah, contohnya seperti ini, tidak boleh makan di dalam kelas, harus menjaga kebersihan kelas, harus mengerjakan PR. Kita beri contoh satu saja, misalnya itu. Kemudian semua murid di kelas itu kita suruh untuk menuliskan pendapatnya, bisa satu atau bisa dua. Kita beri kertas, nanti anak-anak disuruh menulis apa yang mereka ingin ungkapkan di dalam kertas itu untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah kita tempel, kita sediakan tempat untuk menempel dari keyakinan kelas yang sudah dibuat anak itu. Kemudian kita membacakan satu persatu, atau anak disuruh membaca atau bu guru yang membaca, dibaca satu persatu. Nanti ada banyak, ada juga mungkin yang sama seperti itu. Kalau ada yang sama kita kelompokkan yang sama. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah keyakinan tulisan pendapat anak itu menjadi kalimat yang positif, karena dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu ada kata tidaknya. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Berarti apa kalimat positif? Kita bantu anak-anak. Berarti apa kalimatnya anak-anak? Datang tepat waktu. Seperti itu. Tidak boleh makan di dalam kelas. Seperti itu. Nanti kalau kelas 4 kemarin ada yang seperti itu, ada yang mengubah ke kalimat yang positif ini. Makan saat jam istirahat, seperti itu boleh. Intinya kalau ada kalimat yang negatif itu diubah ke kalimat yang positif. Kemudian setelah itu kita kelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang akan diyakini dari kelas itu. Misalnya tadi datang tepat waktu, berarti itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Disiplin, karena keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata yang singkat agar lebih bisa dipahami oleh anak, seperti itu. Disiplin. Kemudian mengerjakan tugas piket, berarti tanggung jawab, seperti itu. Setelah tercipta nilai kebajikan, itu kita menyuruh siswa untuk menandatanganinya. Dari keyakinan kelas itu semua disuruh menandatanganinya. Muridnya banyak Bu, 20, nggak apa-apa, semua disuruh tanda tangan, nanti mengubah di kertas itu malah bagus seperti hiasan. Nah, setelah sudah ditandatangani bisa ditempelkan di dinding seperti itu, atau kalau mau bergurunya print ya agar lebih bagus, bisa diberi dulu, nanti ditandatangani oleh anak-anak seperti itu. Nah, Mbak Ira, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang tadi paradigma tentang belajar yang diferensiasi tadi terkait, karena saya mengajar agama, misalnya menghafal surat Atin. Ketika ada anak yang bisa menghafal, dan ada yang berbeda, Pak saya baru bisa menulis, Pak saya baru bisa membaca. Artinya perbedaan itu nanti apa enggak malah bikin iri gitu. Yang sudah hafal lebih enak yang nulis tokan itu. Yang kedua terkait antara ancaman, hukuman sama penghargaan. Di dalam Islam sendiri kan juga kalau yang tidak taat artinya nanti dibutin lebih rokokan gitu ya. Sementara yang taat akan dia
surga gitu Pak. Kan itu gimana gitu Mas? Kalau tengah-tengahnya pakai jeritnya ya nggak sholat terus kesalahan mau apa? Itu prinsip gitu loh. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Musnul. Untuk yang pertama itu tadi tentang pembelajaran terdiferensiasi ya. Itu memang kita harus membedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Mungkin langkah awal kita harus memberi pengertian dulu kepada anak-anak bahwa kalau anak ini si ini belum bisa kalau disuruh menghafal, kasihan nanti kalau gini diberi penguatan lah, diberi alasan seperti itu. Karena untuk pembelajaran apa itu tadi? Itu tadi nanti masih akan saya pelajari di modul 2 nanti lebih lengkapnya seperti itu. Dan untuk yang apa tadi tentang hukuman ya, tentang hukuman, tentang ancaman, itu memang kita itu sebagai guru diharuskan seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan bagaimana tadi? Mungkin agak berbeda seperti itu. Intinya itu kita seminimal mungkin kita jangan memberi hukuman kepada anak karena itu akan menyakiti hati anak. Kita itu sebagai guru itu berusaha membuat anak itu senang. Jangan sampai anak itu takut dengan gurunya. Kalau anak takut dengan guru nanti pasti dalam pembelajaran itu dia sudah tidak konsen lagi dalam belajarnya karena yang dirasakan hanya takut dan takut seperti itu. Oke Pak Kusmo? Nah, untuk selanjutnya adakah yang ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan kita? Ya, Mbak Puput, Bu Puput. Terima kasih untuk waktunya pada saya. Di sini saya akan merefleksi dengan untuk kegiatan ini. Perasaan saya setelah mendapat sosialisasi budaya positif yaitu perasaan saya merasa senang karena saya bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Terus langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu membuat keyakinan kelas dan berusaha kalau ada sesuatu permasalahan di dalam kelas saya juga akan insya Allah mengikuti dengan menyelesaikan dengan cara segitiga proses. Terima kasih. Terima kasih refleksi dari Bu Puput. Refleksi itu tentang perasaan kita ya, perasaan kita mengikuti kegiatan, apa yang didapatkan, apa yang ingin dilakukan untuk selanjutnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksinya lagi selain Bu Puput? Cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru semua atas waktunya, atas kerjasamanya, atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Apabila saya banyak salah kata dalam menyampaikan materi di modul 1.4 tentang budaya positif, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya?
ya. Tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa? Apa itu keyakinan kelas? Nah, suatu peraturan yang kita yakini atau kita laksanakan. Ya. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti kita semua harus setuju dengan apa yang akan dihasilkan nanti pada keyakinan kelas. Nah, contohnya, contoh keyakinan kelas itu apa tuh? Ada yang bisa memberi contoh? Apa? Tidak membuang sampah di kelas. Ya. Apa lagi? Tidak boleh makan saat pelajaran. Ayo, ya tadi. Apa lagi, Mas? Hah? Apa? Mengerjakan piket pada jadwalnya. Bagus sekali. Mengerjakan tugas. Tidak boleh bermusuhan. Nah, sekarang kalian keluarkan alat tulis kalian. Kalian tulis apa yang akan menjadi keyakinan kelas kalian. Tulis satu-satu, ya. Boleh dua juga boleh, bagus. Nah, bagikan ini. Satu dulu ya. Nah, jangan lupa nulisnya yang ini nanti ditempel, ya. Nanti ditempel. Jadi nulisnya yang tidak ada lemnya. Nah, ya, ditulis tadi apa? Yang pengen kamu tulis tadi apa? Yang pengen dijadikan menjadi keyakinan kelas itu apa? Jangan dikelihatin ya, nanti yang ditempel tidak ada. Satu, yang nanti satunya di sini. Satu sticky note ini satu, ya. Jadi kamu menulis dua keyakinan kelas yang ingin kamu tulis. Iya, betul. Tulisnya yang besar ya, biar kelihatan nanti. Ya, diberi nama. Tidak, langsung aja. Namanya atas, terus kamu tulis keyakinan kelasnya apa. Misalnya tadi berkata apa tadi? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Beda-beda, ya, sesuai dengan keyakinanmu, sesuai dengan hati nuranimu apa yang pengen kamu tulis, ya. Dua. Iya, satu kertas, satu keyakinan. Jadi membuat dua. Iya, sudah menuliskan dua semua. Oke, sekarang mari kita tempel di sini. Nih, saya urutkan dulu ya. Keyakinan kelas 4. Nah, mari kita tempel di sini. Yuk, ditempel. Tempel sini.
Tidak boleh berkata kasar. Piket pada pagi hari. Piket pada pagi hari. Datang tepat waktu. Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh bermusuhan. Hasna. Mengerjakan tugas. Tidak boleh membentak guru. Tidak boleh berkata kasar. Harus mengerjakan PR. Oke, silahkan kembali ke tempat. Nah, sekarang kita ubah keyakinan kelas ini menjadi kalimat yang positif. Nah, kalimat yang positif itu bagaimana? Kita hilangin kata tidaknya, kita ubah. Nah, jangan menggunakan kata tidak, ya. Contohnya, tidak boleh membentak guru. Berarti tidak boleh membentak guru itu kita harus bagaimana? Harus mendengarkan. Harus tidak boleh membentak guru. Berarti kita harus harus menghormati guru. Gitu nggak? Ya, yang besar ya tulisannya menghormati guru. Kemudian ini ada lagi, tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti bagaimana? Kalau tidak boleh makan saat pelajaran berarti yang benar bagaimana? Pak, makan pada jam istirahat. Boleh. Tolong ditulis ya, Mas. Makan saat istirahat. Nah. Kemudian tidak bermusuhan. Berarti apa tidak bermusuhan? Kita harus saling menghormati. Saling menghormati atau hidup rukun. Saling rukun. Oke. Boleh saling rukun. Nanti udah dicatat. Kemudian ada lagi, tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti bagaimana kalau tidak boleh membuang sampah di kelas? Harus pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ditulis. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar apa? Bukan saling Hidup rukun. Tidak boleh berkata kasar. Berarti sopan. Ditulis. Berkata sopan atau sopan gitu. Ada lagi, datang tempat, tidak boleh membentak guru sudah tadi, tidak boleh berkata kasar sudah. Yang lain sudah bagus. Datang tepat waktu. Tidak boleh bermusuhan tadi udah ya. Tidak boleh bermusuhan berarti saling rukun. Kalau sudah silakan ditempel di sebelah sini yang tidak, yang menggunakan kalimat positif. Sini, sebelah sini ya. Oke. Sini. Langsung dibuka baik. Ya. Nah, sekarang dapat kita simpulkan atau kita bisa menghasilkan keyakinan kelas kita pada pagi hari ini, yaitu makan pada jam istirahat, membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru, berkata sopan, saling hidup rukun, kemudian harus mengerjakan PR, datang tepat waktu, piket pada pagi hari, kemudian selalu datang tepat waktu tadi, mengerjakan tugas. Seperti itu keyakinan kelas itu, berarti ini tidak boleh dilanggar. Nah, jadi nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan yang kita dapatkan,
Sopan ya, sopan. Ini nilai kebajikan apa? Menghormati guru. Ya, menghormati ya. Kemudian ada lagi 3. Mengerjakan tugas, tapi udah tanggung jawab ya. Kemudian apa lagi? Makan pada jam istirahat. Tertib, boleh tertib. Kemudian ada lagi, kalau tidak boleh membuang sampah. Tadi membuang sampah di tempatnya, tadi maksudnya apa? Membuang sampah di tempatnya. Disiplin boleh. Ada lagi menjaga kebersihan mungkin ya. Menjaga kebersihan. Nah, seperti ini. Nanti nilai-nilai ini harus kita lakukan. Keyakinan kelas tidak boleh kita langgar, harus kita laksanakan. Paham? Siap tidak? Siap. Oke. Nama saya Martini, Kepala SDN 01 Jatiharjo, Kecamatan Jatipuro. Saya sangat mendukung kegiatan diseminasi dengan topik budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Erna Agestiasi, Sarjana Pendidikan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Semoga diseminasi yang dilaksanakan kali ini akan membangkitkan semangat Bapak dan Ibu guru yang lain untuk lebih membudayakan, membiasakan budaya positif ini di SDN 01 Jatiharjo, sehingga akan menghasilkan karakter anak yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.